Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Hari ini saya akan membagikan satu informasi kepada Bapak Ibu. Utamanya saya akan berbagi cerita, ya. Berbagi cerita karena saya baru membaca satu buku yang bagus, ya. Buku ini sebenarnya untuk anak remaja, ya. Tapi ketika saya baca, ini sangat baik kalau dibaca oleh kita, ya, teman-teman guru, ya. Judul buku ini adalah Aku Bisa Menjadi Yang Ku Mau, ya. Jadi cara jitu memicu gairah belajar para remaja. Ditulis oleh Jenny Gicara, ya, diterbitkan oleh Alex Media Komputindo. Bapak Ibu, buku ini bercerita tentang banyak hal, tentang bagaimana kita memotivasi anak dalam belajar, dan juga bagaimana mengatasi anak-anak yang rasa percaya dirinya hilang, ya. Untuk kasus pertama ini kasus bagaimana seorang guru bisa memulihkan, ya, mengembalikan rasa percaya diri anak dengan satu cara yang saya kira sangat bagus, ya, dan kita perlu mempelajari ini, ya. Saya akan membacakan, menceritakan kasus, ya, menceritakan cerita di buku ini, ya. Jadi ini kasus satu yang dalam buku ini, ya. Saya akan mulai cerita di sini. Di suatu sekolah, saya pernah mendengar pembicaraan seorang siswa dan guru mengenai rasa percaya diri. Siswa itu bernama Tanti. Ia sering mengalami pelecehan atau bullying verbal, kata-kata dari teman-teman sekelas karena wajahnya yang tidak begitu menarik. Suatu ketika, seorang guru praktik di sekolah itu seakan memberikan cahaya kehidupan bagi Tanti. Seumur hidupnya ia belum pernah mendengar kata-kata pujian dari teman-teman sekelasnya. Namun, kehadiran guru tersebut di sekolahnya seakan menawarkan harapan baru dalam hidup Tanti. Sang guru tampak berupaya menumbuhkan sikap percaya diri dalam diri Tanti. Beruntung Tanti seorang siswa yang mudah diajak untuk berubah. Inilah sebagian cuplikan dari percakapan mereka ketika Tanti baru saja mendapat hinaan dari teman-temannya. Sang guru memanggilnya ke kantor dan berbicara secara pribadi. "Katakan, saya cantik dan pintar," perintah sang guru dengan semangat. Tanti tetap terpaku dan ragu-ragu mengucapkan, "Tidak, saya jelek, saya bodoh. Begitu teman-teman menyebut saya," jawab siswa tersebut sambil terus menatap ke lantai. "Tapi kamu berharga, kamu bernilai, dan kamu indah di mata Allah," sahut gurunya lembut. "Ayo ucapkan lagi." "Gak mau, saya tetap jelek," kata teman-teman saya. "Kata teman-teman saya orang bodoh dan tetap akan bodoh selamanya," sahutnya berurai mata. "Kamu berharga." "Tidak." "Kamu bernilai," kata guru tersebut. "Tidak." "Teman-teman sudah lama mengejek saya tidak mungkin berubah." Hati sang guru tersentak. Oh, betapa hati Tanti sangat terluka selama ini. Stigma jelek itu sangat melekat di hatinya sehingga sulit dilepaskan. Karena itu, katakan pada dirimu bahwa kamu itu anak yang cantik dan pintar. Kamu adalah anak kesayangan Allah. Tanti masih ragu. "Katakan, saya berharga, saya cantik, dan saya kesayangan Tuhan." Detik itu juga semangat Tanti mulai bangkit. "Saya berharga, cantik, dan saya kesayangan Allah," ucapnya seolah-olah mengeja
setiap kata dalam kalimatnya. Tapi wajahnya masih terus ragu. Bagus, ya, puji sang guru sambil memeluknya. Sejenak siswa itu terdiam lagi dengan ragu. Tapi wajahnya sudah memancarkan cahaya perubahan. Wajahnya mulai berbinar-binar karena merasa sudah berharga. Benarkah saya cantik dan pintar, anak kesayangan Allah? Ya, saya belum pernah mendengar ungkapan berharga ini. Oh tidak, ya, saya tidak bisa. Saya tidak bisa, Bu. Saya memang jelek. Semua orang sudah tahu itu. Sulit rasanya ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia persis seperti yang dikatakan gurunya karena stigma buruk yang sudah bertahun-tahun melekat dalam dirinya. Tanti terus menangis, tak kuasa menolak ungkapan positif yang diucapkan gurunya. Tanti, mulai besok bila kamu bertemu saya, katakan pada dirimu, saya cantik, saya pintar, dan saya anak kesayangan Allah yang berharga. Setiap hari ucapkan demikian, ya, pesan sang guru untuk mendorong Tanti terus agar mau berubah. Gadis kecil itu akhirnya mengangguk pelan, ya, meskipun agak malu-malu. Sambil berbisik, ia mulai berkata pada dirinya, saya cantik, saya pintar, dan saya berharga di mata Allah. Nah, gitu dong, puji sang guru sekali lagi. Tanti keluar dari kantor guru dengan langkah yang sulit dijelaskan karena merasa gembira dan seolah baru mendapatkan udara segar. Udara segar yang sangat langka ia peroleh selama ini karena stigma jelek yang melekat pada dirinya. Dalam tempo 2 bulan, kehidupan Tanti mulai berubah. Kini ia tak lagi menjadi seorang gadis kecil pemalu, terkucil, dan korban bullying atau pelecehan dari teman-temannya. Tanti mulai tumbuh menjadi seorang gadis cilik yang pemberani dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi karena mengucapkan kata-kata positif setiap hari. Kini gadis kecil itu tahu siapa dirinya dan mengapa Allah menciptakan dia seperti itu. Di balik semua kekurangan kita, pasti ada rencana Allah yang terindah. Bukan itu saja, sikap positif yang ditunjukkan Tanti di kelasnya pelan-pelan mengikis tudingan yang selama ini diberikan oleh teman-temannya. Melihat Tanti yang begitu tegar dan terkesan tidak peduli mendengar ledekan teman-temannya, membuat teman-teman sekolahnya mulai bosan meledek dan akhirnya berhenti sama sekali karena tidak ada respon dari Tanti. Tanti selalu merespon ledekan mereka setiap hari dengan berkata, biarpun saya jelek, tapi saya berharga di mata Allah. Ya, saya pintar dan saya pasti bisa lebih maju. Mendengar jawaban itu, teman-temannya langsung terpana dan kemudian menutup mulut sambil berlalu. Awalnya mungkin anak-anak meledek lagi dan menganggap Tanti mulai aneh atau sok suci karena membawa nama Tuhan segala. Tapi faktanya, jawaban itu adalah cara jitu, ya, dan terbaik karena kita semua adalah ciptaan Allah yang sangat berharga dan tak seorang pun dapat memungkirinya. Kata-kata positif yang dilontarkan Tanti membuat teman-temannya tidak mampu berkutik. Ya, dalam dunia anak, Bapak Ibu, mendengar kata Tuhan atau Allah dalam sebuah percakapan atau perdebatan bagai mendapat serangan hipnotis. Ya, kata-kata itu sangat menyihir dan menaklukkan dalam dunia mereka sehingga mereka tak mampu berkutik. Jadi kata kuncinya, ya, mendengarkan kata Tuhan, ya, kata Allah tadi, ya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan guru tadi, ya, dalam istilah NLP, Neuro Language Program, ya, itu dikatakan reframing, ya. Jadi kalau kita baca-baca buku psikologi, ya Bapak Ibu, ya, ada istilah reframing. Reframing itu apa? Reframing itu bingkai, satu bingkai, ya, kondisi keadaan yang dipikirkan yang melekat dalam diri seseorang, yang dalam pikirannya, ya, dalam pikiran. Seperti Tanti tadi, dia katakan bahwa dia jelek, dia bodoh, ya, dan segala hal-hal negatif yang sudah
bersarang dalam dirinya karena anggapan temannya tadi sudah masuk ke dalam dirinya. Lalu diubah, reframing, dibingkai dengan kata-kata positif tadi. Ya, kamu pintar, kamu cantik, kamu kesayangan Tuhan. Ya, jadi mengubah ini ya dengan kata-kata, dan ini hasilnya akan sangat luar biasa. Ya, dan ini sudah terbukti secara psikologis, cara-cara seperti ini, cara-cara yang dianggap ampuh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang hubungannya dengan masalah pengenalan diri dan kepercayaan diri. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa sih sebenarnya reframing itu? Ya, reframing itu adalah salah satu teknik dari terapi kognitif terhadap subjek untuk menurunkan penilaian negatif serta mengubah bagaimana subjek memandang masalah sehingga subjek mampu mengembangkan cara pandang baru terhadap masalah yang dimilikinya. Ya. Jadi teorinya sederhana saja Bapak Ibu. Jadi kalau sementara ini ada keyakinan, misalkan ya, keyakinan negatif yang sudah bersarang dalam diri seseorang, ya, baik dalam diri kita, dari anak murid kita atau siapa saja, tentang saya bodoh, saya selalu gagal, saya takut keluar malam karena di sana ada hantu, misalkan seperti itu. Nah, ini yang harus diubah menjadi hal yang berlawanan, ya, yang jadi berlawanan. Saya bodoh, saya pintar, ya, saya gagal, saya hebat dan pasti sukses. Nah, ini yang tadinya keyakinan negatif itu diframing secara terus-menerus oleh orang yang tidak suka sampai akhirnya melekat dalam diri seseorang. Nah, sekarang keyakinan positif itu dibangun dengan kata-kata dalam diri kita, dalam diri anak, ya, untuk mengucapkan tadi, saya pintar, saya hebat dan pasti sukses. Kasih alasan. Nah, kasih alasannya apa? Saya pintar bulu tangkis, misalkan dia sukanya bulu tangkis, ya. Saya suka bulu tangkis, saya pasti sukses di bulu tangkis, misalkan. Karena mungkin dia tidak pintar di salah satu akademik, tapi dia main olahraganya bagus, atau dia nggak bisa pintar di mata pelajaran atau di salah satu bidang, tapi dia pintar nyanyi. Nah, Bapak Ibu harus angkat salah satu kehebatan anak itu menjadi ini menjadi cara dia untuk membawa dirinya menjadi anak yang dianggap pintar dibandingkan teman-teman yang lainnya. Ya, teorinya sesederhana itu Bapak Ibu. Ya, tapi akibatnya, dampaknya sangat luar biasa. Ya, tapi ini terus dilakukan berkali-kali, tidak hanya satu kali, terus menerus seperti diri kita sendiri. Ya. Kalau misalkan kita merasa bahwa anak mungkin takut, ya, keluar malam, ya tentunya harus kita yakinkan secara positif bahwa malam hari itu bukan sesuatu yang menakutkan, ya. Dan kegiatan-kegiatan yang lain, ketika ada keyakinan negatif, temukan dulu hal-hal yang negatif tersebut, baru ubah, ya, ubah dengan kata-kata yang berseberangan, ya. Kalau bodoh, pintar. Kalau takut, berani, ya. Kamu seorang penakut, kamu pemberani, ya. Kamu berani kok, katakanlah dulu waktu saya masih usia 14 tahun, ya, naik kapal laut dari Medan ke Jakarta, misalkan seperti itu. Jadi ketika orang mengatakan bahwa saya adalah penakut, saya katakan saya berani, saya bisa pergi sendiri dari Medan ke Jakarta naik kapal laut, ya, 3 hari sendiri, tidak ada teman-teman, ya. Kemudian disambut oleh paman saya, misalkan, dan seterusnya. Nah, ketika kita menghadapi sesuatu yang takut, kita harus tunjukkan keberanian-keberanian kita, sehingga kita merasa bahwa kita ini sebenarnya pemberani, gitu. Ya, takut itu karena omongan orang yang negatif yang melekat dalam diri kita. Nah, itu juga anak. Cari sesuatu hal yang dia sangkakan negatif dalam dirinya, kita yakinkan bahwa ada hal positif yang bisa diangkat sehingga dia percaya bahwa dirinya adalah hal yang sebaliknya, dan itu terus-menerus dilakukan sehingga sampai dia bisa membingkai
membuang yang negatif tadi menjadi bingkai baru, reframing tentang dirinya, sehingga keyakinan diri, ya, rasa takut akan hilang dan dia akan menjadi pribadi yang seutuhnya, ya. Saya kira begitu Bapak Ibu. Bila Bapak Ibu ingin mempelajari lebih jauh tentang reframing tadi, itu ada di buku-buku NLP, ya, Neuro Language Program, ya. Jadi silakan dibaca-baca, ya. Saya juga hasil membaca Bapak Ibu, ya, dan beberapa kali saya sudah praktekkan juga, ya. Jadilah faktor pencerah bagi murid Anda. Saya kira begitu Bapak Ibu. Selamat beraktivitas, ya. Jaga kesehatan, salam sukses dan merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.